semuanya, perkenalkan nama aku Fahmanisa Malina. Eh, Nah, hari ini aku akan menjelaskan tentang eh, sejarah pemikiran ekonomi yang berjudul Pemberontakan Keynes, Kapitalisme Menghadapi Tantangan Terbesar. Nah, topik ini tuh sangat menarik karena di satu sisi kapitalisme sempat dianggap gagal total pada masa depresi besar. Namun, di sisi lain, Keynes itu muncul bukan untuk meruntuhkan sistem itu, melainkan untuk menyelamatkan menyelamatkan ekonomi tersebut. Nah, lalu mari kita telusuri lebih dalam bagaimana pemikiran Keynes dalam memberikan solusi di tengah krisis yang sedang melanda. Nah, yang pertama itu ada sebuah kutipan menarik nih dari John Kenneth Galbraith, seorang ekonom terkemuka. Nah, dia tuh bilang, disinilah tempatnya obat keputusan. Keynes tidak akan menggulingkan sistem, tetapi justru menyelamatkannya. Nah, maksud dari kutipan ini, kayak kutipan itu menunjukkan bahwa ide-idenya Keynes itu bukanlah anti kapitalis, tetapi pro kapitalis dengan cara yang berbeda. Itu memberi solusi agar kapitalisme bisa bertahan. Nah, ini juga menjadi eh, landasan penting untuk memahami bagaimana Keynes itu berkontribusi dalam mengatasi tantangan yang sedang dihadapi oleh sistem ekonomi saat itu. Lalu, pada depresi besar tahun 1930-an. Nah, sekarang kita lihat dari konteksnya. Pada era depresi besar tahun 1930-an, sistem kapitalisme klasik benar-benar dipertanyakan. Produksi industri turun 30%, pengangguran naik sampai 25%, harga saham pun jatuh sampai 88%. Lalu ada ribuan bank bangkrut. Nah, dampak ini meluas dari Amerika ke Eropa yang membuat banyak orang hilang kepercayaan pada pasar bebas, membuat pajak rendah, dan hukum sayang selama ini diagungkan. Nah, krisis ini juga menciptakan suasana ketidakpastian dan ketidakstabilan yang melanda banyak negara. Begitu. Nah, di sini juga bukan hanya krisis, tetapi teori juga digugat. Edward Chamberlain dan John Robinson menerbitkan buku pada tahun 1933 yang menunjukkan bahwa pasar nyata itu tidak sempurna. Selalu ada unsur monopoli di dalamnya, yang artinya ide persaingan sempurna hanyalah konsep di atas kertas. Ini membuat orang semakin ragu dengan kapitalisme laissez-faire yang selama ini dianggap sebagai pilar utama ekonomi. Dengan munculnya kritik ini, banyak yang mulai mempertanyakan apakah sistem yang ada itu masih relevan atau tidak. Selain itu juga muncul ancaman dari luar kapitalisme. Pada tahun 1930-an, ide-ide Marxisme semakin populer di kalangan intelektual. Ada tokoh seperti Paul Sweezy yang menyebarkan Marxisme di Harvard dan LSI, lalu Sidney dan Beatrice Webb bahkan memandang positif tentang sistem ekonomi Soviet di bawah Stalin. Nah, lalu ada pertanyaan muncul, apakah sosialisme bisa menjadi alternatif menggantikan kapitalisme yang tidak stabil? Nah, ini itu menjadi dilema yang dihadapi banyak pemikir dan pembuat kebijakan saat itu. Nah, lalu ada jawabannya. Nah, jawaban ini datang dari John Maynard Keynes. Nah, dia itu bukan anti kapitalis, tetapi juga penyelamat. Bukan anti kapitalis, tetapi penyelamat bagi kapitalisme. Nah, di mana yang dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money di tahun 1936, dia menjelaskan bahwa kapitalisme tidak stabil secara alami dan tidak otomatis mencapai full employment. Nah, solusi yang ia tawarkan adalah intervensi pemerintah. Pemerintah harus aktif dalam mengatur perekonomian, terutama lewat pengeluaran proyek publik. Nah, ini adalah langkah revolusioner yang mengubah cara pandang terhadap peran pemerintah dalam ekonomi. Lalu, Keynes bahkan mendukung defisit anggaran sementara.
Menurut Keynes, defisit itu wajar selama krisis karena yang penting adalah memulihkan ekonomi itu dulu. Setelah ekonomi pulih dan full employment tercapai, barulah defisit diberhentikan. Dan mekanisme klasik bisa menjadi eh, kembali berfungsi. Nah, inilah yang membuat Keynes disebut sebagai penolong kapitalisme, ya karena dia menawarkan jalan tengah, bukan sosialisme penuh. Nah, pendekatan ini memberikan harapan baru bagi banyak negara yang terpuruk. Lalu, pemikiran Keynes itu cepat menyebar, terutama di kalangan ekonom-ekonom muda di Cambridge. Mereka menganggap teori ini sebagai harapan baru, seperti secercah cahaya di tengah-tengah kegelapan depresi besar. Kenapa bisa cepat diterima? Karena berbeda dengan teori klasik yang kaku, gagasan Keynes ini langsung menjawab masalah nyata yang sedang dihadapi dunia. Eh, Nah, lalu menciptakan gelombang baru dalam pemikiran ekonomi yang berfokus pada realitas dan kebutuhan masyarakat. Namun, pemikiran Keynes pun punya sisi gelap. Ada yang menganggap bahwa ia menciptakan sistem yang terlalu bergantung pada pemerintah besar, seperti utang tinggi, konsumsi berlebihan, dan pajak rendah yang dianggap berbahaya bagi ekonomi bebas. Bahkan ada juga yang menyamakan Keynesian dengan sosialisme atau Marxisme. Nah, tetapi terlepas dari kritik itu, pengaruh Keynes ini sangat luar biasa, sampai disebut sebagai ekonom paling berpengaruh pada abad 20. Nah, ini menunjukkan betapa kompleksnya dampak dari pemikirannya. Nah, lalu ada sedikit biografi dari Keynes ini. Nah, Keynes ini lahir di tahun 1883 dari keluarga elit intelektual Inggris. Ayahnya profesor ekonomi di Cambridge, ibunya aktif di publik. Ia sekolah di Eton dan kemudian Cambridge, lulus di jurusan matematika tahun 1905. Sejak muda, Keynes juga sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas, tetapi juga sering kontroversial dalam pandangannya. Nah, latar belakang ini membentuk cara pandangnya terhadap ekonomi dan masyarakat, serta mempengaruhi karya-karyanya di kemudian hari. Lalu, meskipun Keynes itu seorang ekonom yang besar, nah Keynes juga pernah salah. Semua manusia juga pernah salah, ya. Ia juga pernah bilang kita tidak akan lagi mengalami crash di zaman kita. Tapi nyatanya tahun berikutnya juga terjadi depresi besar pada tahun 1929. Nah, itu membuat prediksinya meleset, bahkan portofolio investasinya sempat anjlok karena membuat hampir kehilangan 3/4 nilainya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa bahkan para ahli pun tidak kebal terhadap kesalahan dan pentingnya belajar dari pengalaman. Lalu, meskipun pernah jatuh, Keynes bangkit lagi dan ia tetap berinvestasi, melawan arus membeli saat jadi dia tuh membeli saham di saat orang-orang lain tuh pada panik. Nah, ternyata hasilnya tuh sangat luar biasa. Nilai investasinya naik dari 16.000 pounds pada tahun 1920 menjadi 411 pounds saat ia wafat pada tahun 1946. Nah, yang artinya selain ekonom, Keynes juga salah satu investor paling sukses sepanjang masa. Nah, ini menunjukkan bahwa pemikiran dan strategi investasi yang baik dapat membawa hasil yang signifikan bahkan di tengah ketidakpastian. Lalu, karya yang paling berpengaruh Keynes adalah The General Theory pada tahun 1936. Di sini dia menolak pandangan bahwa pasar bebas otomatis menuju keseimbangan. Ia memperkenalkan konsep permintaan agregat serta peran pemerintah lewat kebijakan fiskal. Buku ini memicu revolusi Keynesian dan mengubah cara pandang ekonomi dunia terutama pasca Perang Dunia Kedua. Nah, ini menjadi titik balik dalam pemikiran ekonomi yang masih relevan hingga saat ini. Nah, pada masa perang, Keynes juga aktif merancang strategi ekonomi bisnis. Ia menolak isi perjanjian Versailles, lalu membantu pembiayaan perang tanpa inflasi dan ikut membentuk sistem ekonomi global lewat Bretton Woods. Gagasannya bukan cuma menyelamatkan ekonomi tetapi juga
mengubah arah sejarah dunia. Peran aktifnya dalam kebijakan ekonomi selama masa krisis menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemikiran Keynes dalam konteks yang lebih luas. Lalu, kesimpulan Keynes itu sangat jelas. Kapitalisme pada dasarnya tidak stabil. Ia percaya bahwa pasar bisa gagal, sehingga pemerintah perlu hadir untuk menstabilkan ekonomi. Kapitalisme tidak sempurna, tetapi bisa bertahan melalui kalau misalnya dikombinasikan dengan regulasi dan kebijakan sosial yang bijak. Nah, ini juga salah satu pesan penting yang harus diingat dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Lalu, Keynes juga menekankan pemisahan tabungan dan investasi adalah biang kerok bisnis. Jika tabungan tidak diinvestasikan, permintaan turun dan ekonomi juga runtuh. Nah, itulah mengapa ia lebih mendorong pengeluaran dan investasi, bukan tabungan yang berlebihan. Nah, ini menjadi prinsip dasar pemikiran Keynes yang menekankan pentingnya aliran uang dalam perekonomian. Lalu, Keynes berpikir kalau hukum itu sebenarnya terbalik. Kalau dulu dikatakan penawaran menciptakan permintaan, tapi menurut Keynes itu permintaanlah yang menciptakan penawaran. Nah, tanpa permintaan produksi tidak akan jalan. Nah, ini adalah perubahan paradigma yang signifikan dalam cara kita memahami dinamika ekonomi dan dasar yang jadi dasar bagi banyak kebijakan ekonomi modern. Nah, disitulah Keynes juga menambahkan G atau government atau pemerintah dalam persamaan ekonominya, yaitu Y sama dengan C plus I dan plus G. Pemerintah dianggap sebagai agen independen yang bisa menstimulasi perekonomian, terutama di masa krisis, lewat pengeluaran publik. Nah, ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, Keynes itu menolak solusi klasik berupa pengencangan atau disebut juga pengencangan ikat pinggang. Nah, dia justru mendorong pengeluaran defisit oleh pemerintah, bahkan kalau perlu membangun piramida atau proyek-proyek besar lah yang dianggap tidak penting pun bisa jadi berguna. Selama itu menciptakan lapangan kerja dan permintaan. Nah, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, tindakan yang tidak konvensional bisa jadi solusi yang efektif. Lalu, Keynes juga menyoroti keterbatasan kebijakan moneter saat suku bunga sangat rendah, kebijakan moneter tidak efektif. Inilah yang disebut sebagai perangkap likuiditas. Di kondisi ini, yang lebih efektif adalah kebijakan fiskal, bukan sekedar menambah jumlah uang yang beredar. Ini juga wawasan penting yang masih relevan dalam konteks kebijakan ekonomi saat ini. Lalu, ada Keynes mengungkapkan konsep multiplier atau multiplier effect. Nah, konsep multiplier ini sangat penting. Contohnya, kalau misalnya pemerintah mengeluarkan 1 juta untuk proyek publik, uang itu bisa menjadi pendapatan bagi pekerja. Lalu mereka belanjakan, bisnis dapat mendapat pemasukan, lalu merekrut pekerja baru, dan seterusnya. Nah, dari 100 juta itu bisa tercipta pendapatan berkali lipat. Sedangkan bahkan sampai 10 kali lipat dalam ekonomi. Nah, inilah yang menjelaskan bagaimana kerja publik bisa menghasilkan full employment dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Keynes dianggap membuat asumsi yang berbahaya, terlalu fokus pada konsumsi, mengabaikan pentingnya tabungan untuk investasi jangka panjang. Nah, kesalahan ini juga dianggap bisa mempengaruhi pemikiran ekonomi di masa depan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemikiran Keynes sangat berpengaruh, tetap ada ruang untuk kritik dan pengembangan lebih lanjut. Nah, lalu Keynes juga bahkan menawarkan tindakan drastis. Sosialisasi investasi bukan berarti sosialisasi total, tapi dia menganggap pemerintah harus punya peran besar di dalam pasar modal untuk mengendalikan investasi. Ia juga mengusulkan pajak transfer untuk mengurangi spekulasi berlebihan di dalam saham. Nah, ini juga langkah yang berani menunjukkan visi Keynes yang lebih luas tentang peran dalam ekonomi. Nah, depresi besar dan Perang Dunia Kedua menjadi bukti kuat teori Keynes. Pengeluaran pemerintah besar yang saat perang berhasil menghapus pengangguran dan memulihkan ekonomi. Lalu warisan Keynes diteruskan oleh murid-muridnya seperti Paul Samuelson yang menulis buku tentang teks berpengaruh dan melanjutkan tradisi Keynesian dalam ekonomi.
Nah, ini juga menunjukkan bahwa pemikiran Keynes tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga terus berlanjut sampai hingga kini. Nah, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam materi pemberontakan Keynes, itu kapitalisme menghadapi tantangan besar. Cukup sekian, saya Fahmanisa Malina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.